Gimana apa anggapan dia terhadap permasalahan dia? Apakah dia anggap sebagai hal yang wajar? Dia anggap sebagai hal yang tidak wajar? Fadel Badjideh didampingi kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution menyapa awak media usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah awak media menantikan kedatangan Fadel Badjideh untuk konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah berjam-jam, Fadel ditemani sang kuasa hukum menyapa dan menjawab beberapa pertanyaan dari awak media. Hal yang menjadi sorotan publik adalah sikap Fadel, lantaran ia full senyum atau sumringah saat berhadapan dengan awak media. Kemudian TikTokers tersebut menjawab salah satu pertanyaan wartawan, terkait sikapnya tersebut yang dinilai percaya diri dalam menghadapi kasus dugaan ini. Psikiater, Mintarsih, membaca karakter dan sikap Fadel Badjideh yang ditunjukkan tersebut. Dancer, otomatis dia senyum kan. Kecuali dia harus dancer dalam peran seorang yang sedih, maka dia akan sedih walaupun tidak ada masalah apa-apa. Tapi dalam hal ini dia mau menunjukkan tidak apa-apa. Apakah perasaannya betul dia sudah tidak apa-apa atau ringan? Apakah dia diberitahukan oleh pengacaranya bahwa ini tidak masalah? Jadi kalau dia anggap tidak apa-apa, maka munculnya juga tidak apa-apa. Tapi jika dia anggap memang ini suatu masalah, bisa saja ditutupi dengan melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu peran sebagai dancer. Bu, ini kan dia itu kan dipanggil polisi, apa ya, bisa jadi dia akan diterapkan sebagai tersangka. Apa emang setiap orang yang dipanggil polisi kan pasti panik atau takut ya, dan setelah selesai dipanggil polisi, emang sifat atau karakter orang tuh bisa mempengaruhi penjiwaannya gitu loh Bu, ketika selesai dipanggil polisi. Jelas sifatnya bisa mempengaruhi, sifatnya bisa membuat dia seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi panggilan polisi kita harus lihat dulu bagi dia apa anggapannya, apakah sudah dipengaruhi bahwa ini tidak masalah, atau barangkali dia pernah juga dipenjarakan dan dia merasakan penjara itu bisa dilakukan di luar penjara, maka bagi dia juga ya barangkali senyum-senyum saja. Tapi Bu, kalau seseorang dia benar-benar dia nggak merasa bersalah, ya udah dia lepas aja gitu, itu ngaruh juga gak sih untuk melepaskan ekspresinya dia, karena ya dia nggak merasa bersalah jadi. Ya, itu kemungkinan itu ada, apalagi dancer itu juga dalam tingkah lakunya. Dia kan seorang pemain sandiwara, bukan dia walaupun dia seorang dancer tapi serius, kan nggak begitu. Dia tetap jiwa dancernya akan ada, dan jiwa dancernya akan ditampilkan jika dia butuhkan. Artinya ada yang ditutupi juga dong. Dia bisa menutupi, bisa juga karena dia canggung melihat banyak orang, maka dia lakukan seperti biasa sehingga tidak kelihatan bahwa dia misalnya gelisah atau apa, tidak kelihatan dengan caranya sebagai seorang dancer. Tadi Ibu bilang dia bilang canggung, dia emang bilang Bu, ini baru pertama kali dia dikerubutin oleh banyak kamera, oleh wartawan. Dia sendiri bilang saat awal-awal sebelum dia mau joget kan. Ya. Karena itu kalau dia akhirnya mengatakan bahwa dia canggung, memang wajarnya ya sangat mungkin bahwa dia itu canggung, dan canggungnya itu ditutupi dengan kebiasaannya, yaitu sebagai seorang dancer. Tapi Bu, itu kepengaruh juga nggak ke masyarakat atau ke publik itu Bu? Artinya misalnya kan dia terduga gitu ya, ini kok orang malah cengengesan, malah itu tuh mempengaruhi dengan karakter dia gitu. Jelas publik tidak biasa menghadapi dancer, maka tidak otomatis berpikir ke arah bagaimana sifat seorang dancer. Kan seorang dancer akan lain daripada misalnya seorang preman, barangkali dia lebih akan mengarah pada marah-marah, dan kita tidak tahu apa yang dia rasakan pada saat itu. Tapi sebagai dancer dapat dia gunakan untuk menutupi segala sesuatunya. Begitu Bu,
ada lagi update terbaru yang kemarin bilang Fadil bilang ngapain Loli dibawa ke psikolog atau psikiater, emang Loli orang gila. Dia baik-baik aja kok. Menurut ibu sendiri sebagai seorang psikiater menanggapinya? Kita bayangkan seandainya dia tidak tahu, jadi kemungkinan sih memang dia tidak mengerti bahwa seorang dibawa ke psikolog psikiater itu bukan berarti dia sakit jiwa. Dia bisa aja stres. Siapa yang tidak pernah stres? Bisa aja ya sedang tegang, itu bisa saja dibawa ke psikiater atau psikolog. Jadi tidak perlu orang gila, barangkali dia kurang pengetahuannya. Seorang psikolog juga yang ahli, waktu Ibu Lita Gading juga bilang padahal kurang ilmu nih, harus diupgrade ilmunya. Ibu sebagai psikiater juga merasa kecewa nggak sih Bu, sakit hati juga dibilang semua orang yang datang Ibu orang gila? Kita tidak perlu kecewa ya. Kalau misalnya dia memang orang tidak mengerti, ya kita berikan pengertian, nggak perlu kita kecewa. Malah katanya sebaliknya Fadil yang harus ke psikolog atau psikiater untuk bukan harus psikolog atau psikiater karena kata-kata dia, tapi mungkin harus dipikirkan kembali. Kalau Loli harus dibawa ke psikolog psikiater, apakah dia tidak perlu juga untuk dibawa? Bu, untuk kasus-kasus seperti Loli itu pelecehan atau dugaan aborsi itu memang perlu ya Bu seorang psikiater atau psikolog untuk mendampingi gitu? Sebenarnya tergantung ya. Jadi kita kembalikan pada kultur dia. Sekarang dia pernah di Inggris. Di Inggris dia bergaul dengan siapa dan apa yang dia anggap dalam hubungannya dengan abortus. Apakah dianggap itu sesuatu yang salah atau menganggap sesuatu yang biasa? Kalau kita misalnya berkelahi sama-sama di Indonesia di tempat di mana biasa terjadi perkelahian, maka kita juga bisa terbawa dan menganggap itu hal yang biasa. Demikian juga jika dia di daerahnya aborsi itu dianggap wajar, bahkan aborsi juga tidak kena hukuman, maka bagi dirinya itu juga hal yang biasa saja. Tapi kalau dia mengingat kembali kultur Indonesia itu lain, itu tabu, maka dia juga berpikir lain juga. Bu, untuk mengembalikan kondisi kejiwaan atau mental, apalagi anak di bawah umur ya yang kayak Loli gitu, apa yang perlu dibawa ke psikiater atau psikolog itu? Butuh waktu berapa lama juga untuk recovery? Kita lihat kepribadian dasarnya. Jadi tidak bisa kita tentukan berapa lama. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Kita lihat bagaimana apa anggapan dia terhadap permasalahan dia. Apakah dia anggap sebagai hal yang wajar, dia anggap sebagai hal yang tidak wajar, dia anggap dirinya bersalah, dia anggap ya kesalahan ringan atau apa. Lalu kita lihat lagi kepribadian dasarnya bagaimana. Dia dididik oleh orang tuanya itu sebagai hal yang salah atau hal yang biasa-biasa saja. Itu kita tinjau kembali untuk dipikirkan kembali berapa lama kira-kira, karena variasi satu orang dengan orang lain dengan latar belakang kehidupannya atau latar belakang kepribadian yang berbeda akan juga berbeda.